Perang tarif Amerika Serikat belum selesai. Baru sehari mengumumkan tarif global 10%, Presiden Donald Trump langsung menaikkan angkanya jadi 15%. Keputusan ini datang setelah Mahkamah Agung AS membatalkan program tarif sebelumnya. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang terjadi? Dan kenapa langkah ini bikin dunia dagang kembali tegang? Presiden Donald Trump resmi menaikkan tarif impor sementara dari 10% menjadi 15% untuk barang masuk dari semua negara. Ini adalah batas maksimum yang diizinkan dalam aturan yang digunakan pemerintah AS saat ini. Langkah ini muncul kurang dari 24 jam setelah Trump mengumumkan tarif global 10%. Pemicu utamanya adalah putusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan Trump telah melampaui kewenangannya ketika memberlakukan tarif tinggi melalui Undang-Undang Darurat Ekonomi. Mahkamah Agung menilai aturan yang selama ini dipakai, yaitu International Emergency Economic Powers Act atau EEPA, tidak memberikan kewenangan seluas yang diklaim pemerintah. Putusan ini ditulis oleh Ketua Mahkamah Agung John Roberts dan didukung mayoritas hakim, termasuk 2 hakim konservatif yang sebelumnya ditunjuk Trump sendiri. Namun, Trump tidak berhenti. Pemerintah AS kini menggunakan jalur hukum berbeda, yakni Section 122. Aturan ini memungkinkan tarif hingga 15%, tetapi hanya berlaku maksimal 150 hari, kecuali disetujui Kongres. Masalahnya, Section 122 belum pernah digunakan sebelumnya. Artinya, kebijakan ini berpotensi menghadapi gugatan hukum baru. Banyak ahli perdagangan dan staf Kongres bahkan meragukan apakah Kongres akan memperpanjang tarif tersebut. Alasannya cukup jelas. Sejumlah jejak pendapat menunjukkan makin banyak warga Amerika menyalahkan tarif sebagai penyebab kenaikan harga barang. Trump sendiri menegaskan akan memanfaatkan periode 150 hari ini untuk menyiapkan tarif lain yang dianggap legal. Pemerintah AS berencana memakai undang-undang lain yang memungkinkan tarif spesifik berdasarkan alasan keamanan nasional atau praktik perdagangan tidak adil. Di sisi lain, Gedung Putih menyatakan tarif Section 122 memiliki pengecualian. Produk tertentu seperti mineral kritis, logam, dan energi tidak terkena kebijakan ini. Ketidakpastian inilah yang menjadi sorotan utama. Wendy Cutler, mantan pejabat perdagangan senior AS, menilai perubahan cepat dari 10% ke 15% mencerminkan situasi yang sangat dinamis dan sulit diprediksi bagi mitra dagang Amerika. Reaksi global pun beragam, sejumlah pemimpin asing menyambut baik keputusan Mahkamah Agung. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut putusan tersebut sebagai bukti pentingnya keseimbangan kekuasaan dalam demokrasi. Kanselir Jerman Friedrich Merz berharap keputusan ini dapat meringankan beban perusahaan Jerman. Namun di level perdagangan praktis, situasinya tidak sesederhana itu. Perwakilan dagang AS, Jamieson Greer, menegaskan bahwa kesepakatan tarif yang telah dinegosiasikan tetap harus dihormati. Artinya, negara yang sudah memiliki tarif khusus tidak otomatis turun ke 15%. Sebagai contoh, ekspor dari Malaysia dan Kamboja tetap dikenakan tarif 19% sesuai perjanjian yang telah disepakati. Indonesia juga berada dalam posisi serupa. Mengutip Reuters, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai negosiator utama Indonesia menegaskan bahwa kesepakatan tarif 19% dengan AS tetap berlaku meskipun tarif global sementara ditetapkan 15%. Alhamdulillah kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10%, tetapi yang sudah diberikan 0% itu kita minta tetap. Sebaliknya, negara yang belum memiliki perjanjian khusus justru bisa diuntungkan sementara. Brazil, misalnya, yang sebelumnya menghadapi tarif hingga 40%, berpotensi mengalami penurunan tarif ke 15% selama kebijakan ini berlaku. Kenapa isu ini penting? Karena tarif bukan sekedar angka pajak impor. Tarif berdampak langsung pada harga barang, rantai pasok global, biaya produksi, hingga inflasi. Ketika tarif naik, biaya impor meningkat. Beban ini seringkali diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga lebih mahal.
Ketidakpastian kebijakan juga membuat pelaku usaha sulit merencanakan investasi, produksi, dan strategi ekspor. Data Reuters Ipsos menunjukkan tekanan politik juga meningkat. Tingkat persetujuan publik terhadap penanganan ekonomi Trump berada di angka 34%, sementara 57% responden menyatakan tidak puas. Biaya hidup tetap menjadi perhatian utama pemilih AS menjelang pemilu paruh waktu. Ya, kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan. Kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat. Ya, kita lihat perkembangannya. Ya. Angka 10% ini menguntungkan Indonesia nggak, Pak? Saya kira menguntungkan lah. Kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Kita bahas masalah perdagangan di antara kedua negara. Perundingan sudah cukup lama, akhirnya ketemu saling menguntungkan, saling menghormati. Saya kira bagus. Ya. Kemarin Indonesia jadi negara satu-satunya yang di pertemuan bilateral setelah BOP, Pak. Mungkin ada pembahasan lebih dalam setelah itu, Pak. Intinya itu, kita kan termasuk yang mungkin paling lama ya berunding soal tarif itu perdagangan. Tapi baguslah hasilnya. Ya. Kemarin Bapak ketemu pemimpin perusahaan-perusahaan investasi besar dunia, mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak? Ya, mereka menyampaikan mereka sangat tertarik sama Indonesia, mereka confident, mereka lihat iklimnya membaik terus, mereka positif terhadap ekonomi kita. In order to protect, and it says so, in order to protect our country, a president can actually charge more tariffs than I was charging in the past period of a year under the various tariff authorities. So we can use other of the statutes, other of the tariff authorities, which have also been confirmed and are fully allowed. Therefore, effective immediately, all national security tariffs under Section 232 and existing Section 301 tariffs, they're existing, they're there, remain in place, fully in place, and in full force and effect. Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. And we're also initiating several Section 301 and other investigations to protect our country from unfair trading practices of other countries and companies. Thank you for your attention to this matter, and I say quite simply, which I've said for a long time, make America great again. And interestingly, we've already made it great, so I don't have to use that, but I don't think we'll ever give up on MAGA. MAGA is always going to be with us.